Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilia Gita Amanda, NPM 2331253. Saya di sini akan membacakan sinopsis dari novel Hujan karya Terelie dan saya akan meresensinya. Nah, sebelum saya meresensi isi dari novel Hujan karya Terelie ini, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu supaya pembaca atau pendengarnya memahaminya. Buku novel yang berjudul Hujan karya Terelie ini menceritakan perjuangan cinta sekaligus kehidupan seorang perempuan bernama Lail. Dia baru berusia 13 tahun. Di hari pertamanya sekolah, terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Dalam bencana alam tersebut, Lail kehilangan ibunya yang paling ia cintai. Untungnya, Lail diselamatkan oleh lelaki berusia 15 tahun yang bernama Esok. Lail larut dalam kesedihan. Remaja itu belum bisa menerima keadaan bahwa dia kehilangan ibunya dalam sekejap. Tak tega melihat Lail bersedih, Esok pun menenangkan diri Lail dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata, tempat itu adalah toko kue milik Ibu Esok. Keadaan Ibu Esok sangat mengenaskan. Dia terhimpit rak-rak kue. Untungnya, rak tersebut dapat dipindahkan oleh Esok dan Lail. Mereka segera memberhentikan ambulans agar dapat memberikan pertolongan kepada Ibu Esok. Ibu Esok selamat, namun kedua kakinya harus diamputasi. Setelah keadaan Ibu Esok membaik, mereka tinggal sementara di pengungsian. Dalam pengungsian, dia mendapat kabar bahwa ayah dari Lail sudah tiada. Hancur sudah harapan satu-satunya yang dia punya. 1 tahun berlalu. Pemerintah menutup pengungsian. Lail dan Esok pun berpisah. Lail hidup di panti asuhan, sedangkan Esok dan ibunya tinggal di orang tua angkat Esok yang tak lain adalah wali kota di kota Lail. Lail satu kamar dengan seorang gadis seumuran dengannya yang bernama Maryam. Kehidupan Lail pun membaik hingga akhirnya Esok, sahabat tak terpisahkan Lail, akan melanjutkannya pendidikan ke ibu kota. Itu kabar yang baik, tentu saja. Namun, tentu saja Lail merasa sedih karena pasti Lail akan jarang bertemu dengan Esok. Lail dan Maryam mulai menyibukkan hari-harinya dengan bergabung ke organisasi relawan. Mereka mengukir prestasi bersama. Kala itu, mereka ditempatkan pada 2 sektor kembar yang berada di hulu dan hilir. Saat itu, tembok bendungan retak dan dikhawatirkan apabila jebol akan menghancurkan 2 kota tersebut. Lail dan Maryam mendapatkan sebuah penghargaan berkat jasa menyelamatkan kota. Singkat cerita, Esok terlibat proyek kapal luar angkasa yang membawa penduduk bumi untuk menghindar dari bencana yang akan terjadi di bumi. Namun, tidak semua bisa pergi. Esok sudah menyiapkan 2 tiket. Namun, ayahnya meminta Esok untuk memberikan tiket yang satunya untuk Claudia, saudara perempuannya. Sehari sebelum pengumuman dari pemerintah, Lail menunggu kabar dari Esok, berharap tiket tersebut diberikan kepadanya. Namun, Esok tak dapat dihubungi. Lail pun memutuskan pergi ke ruangan modifikasi ingatan untuk melupakan pikirannya tentang Esok. Pada saat yang bersamaan, Esok terkejut ketika mendengar kabar dari Maryam bahwa Lail ingin menghapus ingatan-ingatan tentang Esok. Esok pun segera pergi menuju ke ruangan modifikasi ingatan. Di ruangan tersebut sudah ada Maryam yang cemas dengan keadaan Lail. Esok dan Maryam tidak diperbolehkan masuk ke ruangan inti dan hanya bisa menunggu Lail keluar. Syukurnya, Lail mengurungkan niatnya untuk melupakan kenangan-kenangan bersama Esok. Pada hari pengumuman dari pemerintah bahwa pesawat ruang angkasa akan segera diberangkatkan, Lail tetap berada di bumi bersama Esok. Sebulan setelah itu, mereka menikah dan hidup dengan bahagia. Nah, itu adalah isi dari cerita
Novel Hujan karya Terelie. Sekarang saya akan meresensi isi dari novel Hujan karya Terelie ini. Nah, setelah saya membaca novel ini, saya meresensinya sebagai berikut. Bahasa pengarang dalam novel Hujan ini menggunakan bahasa yang komunikatif, sangat mudah dipahami, sehingga sangat menyentuh hati para pembacanya. Kelebihan dari novel Hujan ini adalah sampul dan warnanya yang menarik, serta kisah ceritanya menarik untuk disimak dan mendewasakan pikiran, serta hati pembaca. Alur cerita yang mengalir serta konflik yang ditonjolkan dalam novel ini mampu membuat pembaca terhanyut dan ikut merasakan kisahnya. Dengan latar waktu tahun 2050-an, membuat pembaca berimajinasi atas suasana di tahun tersebut, membayangkan kondisi masa depan dengan berbagai teknologi-teknologi yang canggih. Nah, untuk kekurangannya, saya tidak menemukan kekurangan dari novel Hujan ini. Kesimpulan saya adalah, novel ini sangat menarik untuk dibaca mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahasa yang digunakan juga sangat mudah untuk dipahami, serta alur cerita yang menarik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.